Hadiah pernikahan seharusnya menjadi sebuah simbol cinta dan perlindungan. Namun, salah satu negara di Asia Selatan, India, memiliki sebuah tradisi bernama dowry yang kini menjadi kewajiban sosial yang mematikan. Kelompok kami akan membahas mengenai tradisi dowry mulai dari sejarah, kasus yang kami angkat, dan upaya-upaya pemerintah terkait tradisi ini hingga tanggapan kami dalam analisis kasus yang kami angkat. Secara historis, tradisi dowry atau mahar di Asia Selatan memiliki akar yang sangat panjang dan kompleks, berawal dari peradaban Hindu kuno. Pada masa awal, dowry bukanlah bentuk penindasan terhadap perempuan, melainkan hadiah atau warisan yang diberikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada pasangan baru sebagai jaminan kesejahteraan istri. Dalam teks hukum kuno seperti Manusmriti, praktik ini disebut stridan, yaitu harta pribadi milik perempuan yang diberikan saat pernikahan dan menjadi simbol kasih sayang serta perlindungan keluarga terhadapnya. Seiring perkembangan masyarakat, terutama pada masa kolonial Inggris abad ke-18 hingga ke-19, tradisi ini mengalami transformasi besar. Dowry yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi kewajiban sosial yang membebani pihak perempuan. Sistem kasta dan persaingan status sosial memperkuat tradisi ini sebagai ukuran kehormatan dan prestis keluarga. Perempuan dari keluarga miskin seringkali mengalami diskriminasi, bahkan gagal menikah karena tidak mampu menyediakan mahar dalam jumlah besar. Setelah pembagian India tahun 1947, tradisi ini tetap bertahan dan berkembang di Pakistan dan Bangladesh. Di wilayah-wilayah tersebut, dowry menjadi bagian dari identitas budaya, namun sekaligus sumber konflik sosial yang serius. Banyak kasus kekerasan rumah tangga, penelantaran, hingga kematian istri akibat tuntutan mahar yang berlebihan. Dengan demikian, dari perspektif sejarah, dowry mencerminkan perubahan nilai sosial di Asia Selatan, dari simbol penghormatan terhadap perempuan menjadi cerminan ketimpangan sosial dan patriarki yang masih bertahan hingga kini. Menurut data National Crime Records Bureau India pada tahun 2022, lebih dari 6.000 perempuan India tewas akibat sengketa mas kawin atau dowry. Angka ini 25 kali lebih tinggi dibandingkan angka perempuan yang tewas dibunuh setelah mengalami kasus pemerkosaan di tahun yang sama. Pada akhir tahun 2022, ada sekitar 60.000 kasus kematian akibat dowry yang masih menunggu proses pengadilan. Bahkan banyak kasus ini yang sebenarnya menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya. Dari ribuan kasus yang disidangkan, hanya sekitar 33% yang sampai pada pemberian vonis bersalah. Pada bulan Agustus lalu, terdapat kasus kematian akibat dowry yang memicu kemarahan publik, yaitu kasus kematian Nikki Bati. Nikki Bati adalah perempuan berusia 26 tahun asal Uttar Pradesh, yang mana Nikki Bati sudah menikah dengan suaminya yaitu Vipin Bati sejak tahun 2016. Dan sejak saat itu juga, Nikki dan saudara perempuannya yang juga menikah dengan keluarga Vipin Bati mengalami kekerasan dan tekanan akibat adanya permintaan dowry yang terus meningkat. Dari laporan berbagai media, keluarga Nikki sebenarnya telah memberikan dowry pada saat pernikahan. Dowry yang diberikan antara lain ada mobil SUV Scorpio, ada sepeda motor Royal Enfield, emas, hingga uang tunai dalam jumlah besar. Namun, setelah pernikahan, pihak lelaki justru meminta ada tambahan dowry sebesar 36 lakh rupiah atau setara dengan 360 juta rupiah. Adanya tuntutan dowry dan kekerasan dari pihak lelaki pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat Nikki dan saudari perempuannya menyampaikan bahwa mereka ingin mandiri secara ekonomi dan ingin membuka salon kecantikan. Pihak keluarga Vipin Bati menolak keras hal tersebut, hingga akhirnya konflik pun pecah pada tanggal 21 Agustus 2025 saat Vipin Bati dilaporkan menuangkan cairan mudah terbakar kepada istrinya dan membakarnya hidup-hidup. Kematian Nikki Bati menjadi satu dari banyak kasus kematian perempuan di India yang disebabkan oleh praktik dowry. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari dowry yang sudah ditetapkan ilegal sejak tahun 1961, hingga hari ini masih terdapat kegagalan pemerintah dan kegagalan hukum di India untuk melindungi perempuan dari praktik kekerasan.
Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya legislatif untuk mengatasi permasalahan dowry yang mengakar. Landasan hukum utama dari upaya ini adalah penetapan The Dowry Prohibition Act of 1961, di mana undang-undang ini secara mendasar bertujuan untuk melarang praktik memberi dan menerima dowry dan menetapkannya sebagai tindakan ilegal yang diancam dengan hukuman. Akan tetapi, undang-undang awal ini memiliki kelemahan signifikan, terutama adanya celah hukum yang mengizinkan pemberian hadiah yang bersifat adat atau sukarela pada saat pernikahan. Celah ini pada praktiknya dieksploitasi secara luas untuk terus menuntut dowry dalam jumlah besar dengan menyamarkannya sebagai hadiah, sehingga tujuan utama undang-undang tersebut menjadi tidak efektif. Menyadari keterbatasan tersebut, pemerintah India kemudian memperkuat kerangka hukum secara signifikan pada tahun 1980-an dengan fokus pada konsekuensi kekerasan dari praktik dowry. Melalui The Criminal Law Act of 1983, pemerintah memperkenalkan pasal 498A ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India. Pasal ini secara khusus mengkriminalisasi kekejaman oleh suami atau kerabat suami yang didefinisikan sebagai tindakan yang dapat mendorong perempuan untuk bunuh diri atau pelecehan yang terkait dengan tuntutan properti ilegal. Selanjutnya, The Dowry Prohibition Amendment Act of 1984 memperketat undang-undang sebelumnya dan secara resmi memasukkan konsep kematian akibat dowry sebagai tindak pidana khusus yang mewajibkan penyelidikan atas kematian mencurigakan perempuan dalam 7 tahun pertama pernikahan. Upaya legislatif pemerintah berlanjut dengan pendekatan yang lebih luas melalui The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara eksplisit mencangkup kekerasan fisik, verbal, dan emosional yang terkait dengan tuntutan dowry. Namun, terlepas dari serangkaian intervensi hukum ini, efektivitasnya di lapangan masih sangat terbatas. Implementasi undang-undang menghadapi tantangan berat, termasuk keengganan aparat hukum, kesulitan dalam pembuktian, dan norma sosial serta budaya yang mengakar kuat yang terus melanggengkan praktik dowry meskipun statusnya ilegal. Kasus yang kami angkat dapat dianalisis menggunakan pendekatan institusional. Peraih Nobel Douglas North berpendapat bahwa institusional adalah aturan main yang dapat didasari dari hal-hal yang sifatnya formal maupun non-formal. Dalam konteks kasus yang kami angkat, pemerintah India telah membangun sebuah institusi formal atau aturan main secara hukum untuk melarang tradisi dowry dijalankan di India seperti yang sudah dijelaskan oleh pembahasan sebelumnya. Namun, dokumen ini membuktikan bahwa ada kegagalan institusi yang dijalankan secara formal karena fakta di lapangan, tradisi ini masih berjalan hingga kini. Gretchen Halmke dan Stephen Levitsky dalam argumennya dalam tulisannya mengatakan bahwa ada mode interaksi yang terjadi antara institusi formal dan institusi non-formal, yaitu adalah interaksi persaingan. Dalam interaksi persaingan ini, institusi non-formal kerap bertentangan dengan institusi yang sifatnya formal dan kerap mengalahkan institusi formal yang berlaku, sehingga kebanyakan secara de facto institusi non-formal atau informal kerap tetap dijalankan meskipun ada status hukum yang kuat dalam mengatur sebuah aturan di sebuah wilayah. Kasus yang kami angkat dalam konteks tradisi dowry adalah memperlihatkan bagaimana sebuah tradisi yang awalnya strident atau sebuah mahar menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus dipenuhi sehingga membebani para perempuan-perempuan di India. Akibat sebuah persaingan ini, institusi formal menjadi tidak efektif dan tidak berlaku. Ini adalah bukti bahwa masyarakat kerap untuk mencari celah hukum agar tetap untuk secara kolektif mencari cara untuk mengakali hal-hal yang sifatnya de jure untuk kepentingan hal-hal non-formal mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa ada lebih kuatnya pengaruh institusi yang sifatnya non-formal alih-alih formal yang sudah eksis. Kegagalan ini diperparah dengan keengganannya aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang secara formal berlaku, di mana notabene-nya mereka hidup di bawah institusi formal ini, namun pada faktanya tetap saja institusi informal yang terdiri dari tradisi, adat istiadat, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tetap lebih kuat daripada hal-hal yang sifatnya formal.
secara institusi.